Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuli Triwianto sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dengan fasilitator saya, Ibu Eti Rohayati. Di sini saya akan menyampaikan blok rangkuman koneksi antar materi pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pembelajaran dari kegiatan ini adalah yang pertama membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Di sini ada kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa yang dimaksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitan dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kaitan dari kutipan dengan proses yang sedang saya pelajari, yakni suatu hal yang kita pelajari hendaknya dipelajari dari hal-hal yang mendasar atau yang utama. Dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, hal mendasar yang perlu dipelajari adalah berkaitan dengan etika dan bujukan moral, di mana dalam pengambilan keputusan pada sebuah permasalahan kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah untuk mengambil keputusan. Dengan memahami dan menguasai paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan, maka segala permasalahan lebih mudah dan terarah dalam menemukan solusi, serta keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai atau prinsip yang saya anut adalah dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan adalah dalam pengambilan keputusan harus berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan berdampak positif bagi lingkungan sekolah, yakni tercipta lingkungan yang memberikan rasa nyaman dan aman dalam melakukan segala aktivitas, saling percaya, dan kolaborasi dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Pada kegiatan proses belajar mengajar, terkadang ada saja permasalahan yang terkait di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus peka pada persoalan yang terjadi dan dapat mengatasinya dengan baik, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang diantaranya sesuai nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana secara tidak langsung kita memberikan contoh teladan kepada murid. Cara pengambilan keputusan yang tepat, adil, arif, dan tidak subjektif. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dalam proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pentingnya pendidikan dalam membentuk individu yang mampu membuat keputusan yang baik dan etis berdasarkan prinsip kebijakan atau nilai moral yang tinggi sesuai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi pada modul 3.1 yaitu yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pembelajaran keputusan sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang dihadapkan pada sebuah permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan prinsip Pratap Triloka, yaitu yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Nilai yang tertanam pada diri saya sebagai guru penggerak
seperti keberpihakan pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Di mana nilai-nilai nantinya akan menjadi dasar dan berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan yang diambil dalam menyesuaikan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam pengambilan keputusan. Sebagai coach, memenuhi kompetensi inti diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot agar nantinya dapat menggali ide-ide dari coachee, di mana akhirnya coachee dapat menemukan solusi akan segala keputusan yang diambil pada masalah yang dihadapi berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional yang berpengaruh terhadap pengambilan sebuah keputusan dalam dilema etika? Seorang guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya, artinya sudah tertanam pada dirinya akan kompetensi sosial emosional, yakni memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi, sudut pandang, dan empati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal seperti keadilan, kejujuran, keselamatan, tanggung jawab, dan lainnya. Sehingga ketika dilema etika harus dianalisis terlebih dahulu menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ketika seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan yang tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dapat solusi atas masalah yang dihadapi. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam menghadapi tantangan yang ada di lingkungan dalam mengambil keputusan, seperti masih kentalnya kebiasaan atau budaya yang dilakukan di masyarakat, membuat saya kesulitan dalam pengambilan keputusan karena kasus-kasus yang dihadapi sifatnya dilema etika, sehingga keputusan yang diambil tidak relevan. Dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan yang tepat, sesuai dengan dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensi yang berbeda-beda. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi, khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau etika. Oleh karena itu, harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan langkah pengujian sesuai paradigma, prinsip, dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, agar hasil keputusan yang dilakukan dapat dengan tepat. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dalam pembelajaran modul ini?
yaitu modul 3.1 dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik yaitu kita harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai-nilai guru penggerak yang salah satunya berpihak pada murid dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dan berpengaruh pada pengajaran memerdekakan murid. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Proses pengujian keputusan dapat dilakukan dengan percakapan melalui teknik coaching, dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk pengambilan keputusan. Dari materi di atas dapat disimpulkan dilema etika adalah situasi di mana seseorang membuat keputusan pada dua pilihan yang sama-sama benar. Bujukan moral adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan dengan benar dan salah. Jadi perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasus itu. Terdapat 4 paradigma dilema etika, kemudian terdapat 9 langkah pengambilan keputusan. Hal yang di luar dugaan adalah dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul lainnya yang telah dipelajari. Dampak mempelajari konsep ini sangat besar dan luar biasa bagi diri saya. Adapun perubahan yang saya rasakan di antaranya berhati-hati dalam bertindak, khususnya mengambil keputusan. Mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah, meningkatnya empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain, yang tentunya sesuai dengan pemilihan paradigma, prinsip, dan langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Demikian pemaparan blog pada konsep materi antar materi dari modul 3.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.